Kita ke informasi selanjutnya, Ustaz. 8 oknum penagih utang atau sering disebut mata elang ditangkap polisi di 6 titik wilayah Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan dilakukan usai maraknya aksi perampasan sepeda motor oleh oknum penagih utang gadungan. Satu persatu oknum penagih utang atau sering disebut mata elang yang tengah mengintai para penunggak angsuran cicilan sepeda motor ini didatangi polisi. Setelah diperiksa, mereka langsung dibawa ke Mapolsek Cengkareng. Dalam operasi itu, sedikitnya 8 oknum penagih utang ditangkap dari 6 lokasi berbeda di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Selain itu, petugas juga mengamankan 5 unit sepeda motor, salah satunya tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan. Penangkapan itu dilakukan menyusul maraknya aksi perampasan sepeda motor dengan modus menagih tunggakan cicilan oleh penagih utang gadungan. Karena memang banyaknya laporan yang kami terima, yang Polsek Cengkareng terima terkait masalahnya adanya perampasan motor yang ada di jalan yang dilakukan oleh mata elang atau debt collector. Sehingga kami dari Polsek Cengkareng mendatangkan ataupun mengamankan para debt collector untuk kita datakan. Sehingga kita mempunyai data, apabila nanti ada laporan lagi, kita tinggal membuka data. Pihak kepolisian mengingatkan masyarakat agar tak mudah menyerahkan kendaraannya pada para penagih utang dan tak segan melaporkan mereka ke pihak berwenang. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Ya, banyak keluhan dari masyarakat tentang keberadaan penagih hutang ini atau mata elang yang dengan arogan merampas sepeda motor masyarakat karena menunggak iuran. Tentunya kalau kita melihat soal perhutangan, ini bisa kita lihat dari dua sisi begitu ya Ustadz. Orang yang membeli barang dengan cara diangsur jelas harus menyelesaikan kewajibannya. Namun bagaimana sih cara terbaik seseorang yang ingin menagih hutangnya? Apalagi kalau yang ditagih ternyata lebih galak Ustadz. Ya setuju Mas Ilham, hutang dan piutang. Ada orang yang berhutang dan ada yang memberikan piutang. Dia adalah berkemampuan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala membolehkan. Hutang piutang adalah untuk membantu. Ada orang berkebutuhan. Dengan dibantu, ia menyelesaikan kebutuhan. Maka itulah dasar kenapa kemudian hutang piutang itu dibolehkan. Karena ada ta'awun, saling bantu-membantu. Kalau orang memberikan pinjaman, semangatnya membantu, maka ketika dia akan menagih, tentu dengan penuh adab, dengan penuh akhlak. Bukankah dulu ia juga ikhlas membantu? Bukankah dulu ia ikhlas juga memberikan pinjaman? Dulu juga ia memberikan pinjaman semata-mata ingin membantu sahabatnya, memenuhi kebutuhannya, atau menjadi modal dagang. Maka diingatkan oleh Nabi, arifqo, yaitu berlemah lembutlah, berkata-katalah yang baik saat menagih hutang. Bahkan yang kedua, sekiranya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ini pula menjadi adab yang sangat bijaksana. Kalau orang yang berhutang itu belum mampu, kasih tempo. Jika juga belum mampu lagi, ada pendekatan yang disebut dengan pendekatan memberikan kelunasan atau memutihkan. Sudah berarti akan dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang memberikan pinjaman atau yang memberikan piutang ada adabnya. Namun bagi yang meminjam, yang berhutang juga diikat dengan adab yang mulia. Sehingga kalau masing-masing menjaga adabnya dengan baik, yang berhutang menjaga adabnya, ingin melunasi segera, Allah akan tolong. Betul-betul kalau ia belum mampu, ia berkata yang baik-baik atau minta tempo. Yang memberikan pinjaman pula saat menagih bahasanya jangan memaksa. Tidak ada juga kata-kata yang kasar. Demikian juga ia harus menyadari bahwa saudaranya yang dibantu itu ketika ia belum mampu, masih ada waktu, tempoh lagi, sampai dikatakan 3 kali, maka kemudian pilihannya 2. Apakah pilihannya ada barang yang lain diambil atau pilihannya jadikan itu sebagai sedekah yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ingin tanya, ini kan ada ungkapan juga bahwa apabila hutang belum terselesaikan sampai meninggal begitu ya, apakah betul pahalanya ini akan digantung begitu? Artinya pahalanya tidak dihitung. Apakah demikian, Ustaz? Ya, memang kaidahnya bagaimana Nabi menyebutkan hutang kepada manusia, hakikatnya hutang kepada Allah. Maka Nabi pernah tidak mau mensolatkan jenazah yang masih ada hutang. Padahal kan hutangnya dengan manusia. Tapi pada masa yang sama, ia berhutang kepada Allah. Dan hutang kepada Allah wajib dibayar sebelum ia meninggal. Tapi kalau orang itu meninggal, ahli warisnya yang wajib melunasi.
Kenapa demikian? Karena sesungguhnya hutang piutang adalah haknya manusia, hak adami. Maka Allah tidak memberikan ampunan. Bahkan nanti nihil amal ibadahnya kalau ia belum melunasi haknya Bani Adam. Hak sesamanya yaitu dalam bentuk hutang piutang. Dan sengaja Nabi mengatakan itu, kata para ulama, supaya orang itu betul-betul menjaga hubungan baik dengan sesama. Apapun itu, pernikahan juga hubungan baik, hutang piutang juga tetap dijaga hubungan baik, sewa menyewa juga hubungan baik, atau bekerja juga menjaga hubungan baik. Selama kita menjaga hubungan baik, maka Allah akan ridho. Tapi kalau kita tidak menjaga hubungan baik, maka Allah menanti-nanti hutang piutangnya, apakah ia lunasi atau nanti amal ibadahnya dihilangkan oleh Allah. Bahkan dosa orang yang diperlakukan buruk juga akan dikembalikan kepada dirinya. Nauzubillah bin zalik. Ya ampun. Kita banyak belajar dari Ustadz hari ini. Lantas mungkin satu pertanyaan lagi terkait dengan kasus tadi Ustadz, bagaimana sebetulnya adab untuk berhutang begitu? Kadang seringkali ketika kita bisa dikatakan kepepet begitu ya, akhirnya kita lupa memperhitungkan apakah nantinya kita mampu membayar hutang tersebut atau tidak. Ya, Imam Ghazali menuturkan kita berhutang itu hanya untuk kebutuhan pokok, kebutuhan yang bersifat primer. Jangan sampai kemudian memaksakan untuk kebutuhan tersier, untuk kebagusan gitu ya, keindahan dan sebagainya. Kecuali kalau kita mampu. Maka dalam konteks ilmu ekonomi syariah ada needs tapi ada wants gitu ya. Ada kebutuhan-kebutuhan tapi ada keinginan-keinginan. Nah, kalau itu sekedar keinginan kita tunda dulu sampai kita mampu. Tapi kalau itu kebutuhan, tentu sekarang kebutuhan primer juga ada kebutuhan pendidikan, kesehatan, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Selama itu kebutuhan primer, maka tentu kita dibolehkan. Yang kedua, nawaitu berhutang adalah bahwa saya ingin untuk melunasi pada masa-masa yang akan datang. Ketika seseorang tidak ada nawaitu atau keinginan melunasi, itu sudah jatuh pada dosa besar. Tapi ketika ia berhutang, kemudian ya Allah, hamba sudah berhutang, engkaulah yang maha melunasi hutang. Sebagaimana janji Allah, ada 3 golongan yang akan Allah bantu. Di antaranya orang yang berhutang, tapi ia betul-betul sungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya. Demikian juga hutang ini harus kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak, kepada ahli waris. Karena nanti khawatir kita berhutang, tidak ada catatan, tidak ada juga informasi kepada ahli waris. Saat kita sudah tiada, tidak ada lagi yang akan melunasi hutang kita. Khawatir nanti di yaumil qiyamah kita jadi gelandangan. Gelandangan artinya tidak tahu harus kemana, karena tidak ada yang membantu kita melunasi hutang-hutang. Padahal hutang kepada manusia tetap saja adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah.